Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, kita panjatkan hamdalah kehadiratnya. Wa syukuril, jika hari ini video ini muncul di berandamu, percayalah, ini bukan kebetulan. Ini bukan sekadar algoritma. Ini adalah petunjuk dari Allah. Sebuah sentuhan halus dari langit yang mungkin sedang mengetuk pintu hatimu yang lelah, hatimu yang diam-diam menangis, atau jiwamu yang sedang mencari makna. Maka bersyukurlah. Karena tidak semua jiwa dipilih untuk mendengar pesan seperti ini. Tidak semua hati disiapkan untuk memahami getaran makna yang sedang kita bahas. Bisa jadi, di saat orang lain melewatinya begitu saja, Allah justru menghentikan langkahmu di sini. Agar kau berhenti sejenak. Agar kau menarik napas lebih dalam. Agar kau menyadari bahwa ada sesuatu dalam hidupmu yang sedang Allah arahkan, meski selama ini belum sepenuhnya kau pahami. Banyak dari kita menjalani hidup dengan perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Merasa berbeda, namun tidak tahu di mana letaknya. Merasa dekat dengan banyak orang, tetapi tetap saja sering merasa sendiri. Merasa dicari, disukai, bahkan dikagumi, namun pada saat yang sama merasa tidak cocok dengan kebanyakan hubungan. Ada yang datang dengan antusias, namun pergi tanpa sebab. Ada yang ingin mendekat, tetapi seperti tertahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Semua itu bukan tanpa makna. Seringkali kita menyalahkan diri sendiri. Mengira kita kurang ramah, kurang terbuka, kurang pandai menyesuaikan diri. Padahal bisa jadi, yang terjadi bukan kekurangan, melainkan perlindungan. Bukan penolakan, melainkan penyaringan. Ada jiwa-jiwa tertentu yang memang Allah jaga dengan cara yang tidak biasa. Dijaga dari hubungan yang merusak, dari ikatan yang melemahkan iman, dari lingkungan yang menjauhkan hati darinya. Takdir bekerja dengan cara yang sangat sunyi. Ia tidak selalu datang dalam bentuk kejadian besar. Kadang ia hadir dalam rasa tidak nyaman. Dalam kegagalan yang berulang. Dalam perpisahan yang menyakitkan. Dalam kesendirian yang panjang. Namun justru di sanalah, Allah sedang membentukmu. Membersihkan hatimu. Menguatkan jiwamu. Menaikkan kesadaranmu sedikit demi sedikit. Jika hari-harimu sering diisi dengan pertanyaan, mengapa hidupku seperti ini? Jika hatimu sering merasa terlalu dalam untuk percakapan yang dangkal. Jika jiwamu mudah lelah oleh keramaian, namun menemukan ketenangan dalam keheningan. Jika engkau lebih memilih menjaga jarak daripada memaksakan kebersamaan yang terasa palsu. Maka jangan buru-buru merasa aneh. Jangan buru-buru merasa salah. Bisa jadi, Allah sedang mengajarimu untuk mengenali dirimu sendiri. Banyak orang tertarik padamu, bukan karena harta, bukan karena rupa, bukan pula karena kedudukan. Mereka tertarik karena ada ketenangan dalam caramu diam. Ada ketulusan dalam caramu mendengar. Ada cahaya halus yang tidak semua orang bisa jelaskan, tetapi bisa dirasakan. Namun pada saat yang sama, tidak semua mampu bertahan di dekatmu. Bukan karena kamu sombong. Bukan karena kamu merasa lebih tinggi. Melainkan karena tidak semua jiwa siap berada pada frekuensi yang sama. Energi jiwa tidak bisa dipalsukan. Ia jujur. Ia mengenali. Ia menolak dengan lembut, tanpa kata, tanpa konflik. Ada yang merasa nyaman sejak awal, ada pula yang merasa resah tanpa tahu sebabnya. Semua itu adalah bagian dari hukum Allah yang bekerja di alam ruh. Hukum yang jauh sebelum kita mengenal satu sama lain secara fisik. Mungkin selama ini kamu sering merasa bersalah karena menjadi diri sendiri. Merasa harus berubah agar diterima. Merasa harus menurunkan nilai, menahan prinsip, atau memendam kebenaran agar tidak ditinggalkan. Namun ketahuilah, apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah tertukar. Dan apa yang bukan untukmu, tidak akan pernah benar-benar tinggal, meski kau pertahankan sekuat tenaga. Kesendirianmu bukan kutukan. Ia adalah ruang aman. Tempat Allah berbicara denganmu tanpa gangguan. Tempat doa-doamu terdengar lebih jernih. Tempat air matamu jatuh tanpa harus disembunyikan. Di sanalah Allah menguatkanmu, sebelum mempertemukanmu dengan jiwa-jiwa yang benar-benar sejalan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya mengajak Anda semua untuk sejenak melibatkan hati dalam kecintaan kepada Rasulullah. Setidaknya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Insya Allah, itu bisa menjadi bukti kecintaan kita semua,
sebagai harapan agar kelak mendapat syafaat beliau di akhirat. Dan jika Anda berkenan, tuliskan pula doa, harapan, serta hajat yang sedang Anda simpan di dalam hati. Agar bisa kita aminkan bersama-sama, dengan penuh ketulusan, dengan penuh harap kepada Allah yang Maha Mendengar. Semoga Allah mengangkat beban yang selama ini Anda pendam sendirian. Semoga Allah mengobati lelah yang tak sempat Anda ceritakan. Semoga Allah mengganti air mata dengan ketenangan. Mengganti kehilangan dengan keberkahan. Mengganti kesendirian dengan kehadiran yang menenangkan jiwa dan mendekatkan kepadanya. Dan semoga Allah menjaga hati kita semua, agar tetap lembut di dunia yang semakin keras. Kini, setelah hati kita siapkan, setelah jiwa kita tenangkan, mari kita masuk lebih dalam. Mari kita bahas perlahan, dengan jujur dan penuh kesadaran, 6 makna penting tentang jiwa yang ditakdirkan menarik banyak hati, namun secara alami menolak yang tidak selevel. 6 pembahasan ini bukan untuk meninggikan diri, melainkan untuk memahami takdir, agar kita tidak lagi melawan jalan yang sudah Allah pilihkan. Mari kita mulai. 1. Cahaya takdir yang alami, bukan dibuat-buat. Jiwa terpilih tidak pernah berusaha menjadi pusat perhatian, namun justru sering menjadi perhatian. Ini bukan karena penampilan, bukan karena kata-kata manis, dan bukan karena pencitraan. Cahaya yang mereka pancarkan berasal dari takdir yang Allah titipkan sejak lama. Cahaya ini tidak berisik, tidak memaksa, tetapi terasa. Ia hadir dalam sikap, dalam cara diam, dalam ketenangan yang sulit dijelaskan. Banyak orang salah paham, mengira daya tarik jiwa terpilih berasal dari kelebihan lahiriah. Padahal yang bekerja adalah kebersihan batin. Ketika seseorang ikhlas menjalani hidup, menerima takdir dengan lapang, dan menjaga niat tetap lurus, maka Allah sendiri yang menjaga auranya. Cahaya itu bukan untuk dibanggakan, melainkan untuk menjadi tanda bahwa hatinya sedang berada di jalan yang benar. Jiwa seperti ini seringkali tidak sadar bahwa dirinya berbeda. Ia hanya merasa ingin hidup tenang, jujur, dan tidak menyakiti siapapun. Namun justru ketulusan inilah yang membuat banyak jiwa lain merasa tertarik. Mereka merasa aman, merasa diterima, merasa didengar. Akan tetapi, cahaya takdir juga berfungsi sebagai pembatas. Ia menarik yang siap, dan membuat resah yang tidak selaras. Allah tidak memberikan cahaya ini tanpa alasan. Ia adalah amanah. Ia adalah tanggung jawab. Karena semakin terang cahaya seseorang, semakin besar pula ujian yang menyertainya. Difitnah, disalahpahami, ditinggalkan, bahkan dimanfaatkan. Semua itu adalah bagian dari proses pemurnian, agar cahaya itu tetap bersih dan tidak tercampur niat dunia. 2. Ketertarikan jiwa adalah hukum energi ruhani. Dalam Islam, jiwa tidak hanya hidup di alam jasad. Ada alam ruh yang bekerja jauh sebelum pertemuan fisik terjadi. Karena itulah, tidak semua ketertarikan bisa dijelaskan dengan logika. Ada orang yang baru dikenal, tetapi terasa akrab. Ada yang sudah lama bersama, namun tetap terasa asing. Ini bukan kebetulan, melainkan hukum ruhani yang Allah tetapkan. Jiwa terpilih sering mengalami fenomena ini. Banyak orang merasa terpanggil untuk mendekat, ingin berbagi cerita, ingin berada di sekitarnya. Namun ketertarikan ini tidak selalu berakhir dengan kedekatan yang panjang. Sebab, ketertarikan jiwa bukan jaminan keselarasan takdir. Ada yang datang hanya untuk belajar. Ada yang datang untuk menguji. Ada pula yang datang untuk disaring. Hukum energi ruhani bekerja tanpa suara. Jiwa yang sefrekuensi akan merasa ringan, damai, dan tenang. Sementara jiwa yang penuh kepentingan, iri, atau niat tersembunyi akan merasa gelisah. Mereka tidak betah, mudah tersinggung, atau tiba-tiba menjauh. Bukan karena disakiti, tetapi karena batinnya sendiri tidak sanggup menyesuaikan. Disinilah sering terjadi kesalahpahaman. Jiwa terpilih dianggap dingin, sulit didekati, atau terlalu menjaga jarak. Padahal yang terjadi adalah seleksi alami. Allah tidak mengizinkan semua jiwa menetap, karena tidak semua pertemuan membawa kebaikan. Ada pertemuan yang justru menjauhkan dari Allah, dan itu harus dicegah sejak awal. 3. Energi menolak tanpa perlawanan. Salah satu ciri paling kuat dari jiwa terpilih adalah kemampuannya menolak tanpa harus melukai. Ia tidak perlu berkata kasar, tidak perlu menjelaskan panjang lebar, bahkan tidak perlu membela diri. Energinya sendiri yang berbicara. Inilah bentuk perlindungan ilahi yang sangat halus, namun sangat tegas. Banyak orang heran, mengapa ada pihak yang tiba-tiba menjauh,
memutus komunikasi, atau menghilang tanpa konflik. Padahal tidak ada pertengkaran, tidak ada masalah besar. Inilah tanda bahwa energi jiwa sedang bekerja. Jiwa terpilih secara alami menutup pintu bagi niat yang tidak bersih, meski secara lahiriah tampak baik. Penolakan ini bukan kesombongan. Justru seringkali jiwa terpilih merasa bersalah karena tidak bisa membalas semua perhatian. Namun Allah lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh hambanya. Kadang Allah menjauhkan seseorang bukan karena mereka jahat, tetapi karena kehadiran mereka tidak sejalan dengan misi hidup yang sedang Allah siapkan. Energi penolakan ini juga menjaga jiwa terpilih dari kelelahan batin. Karena jika ia harus menampung semua orang, semua cerita, semua beban, maka ia akan hancur perlahan. Maka Allah jadikan energinya selektif, agar yang mendekat hanyalah mereka yang membawa ketenangan, bukan kerusakan. 4. Kesendirian adalah perlindungan takdir. Kesendirian sering disalahartikan sebagai kegagalan sosial. Padahal bagi jiwa terpilih, kesendirian adalah fase pematangan. Allah sengaja mengosongkan sekelilingnya agar ia fokus mendengar suara hatinya sendiri, dan lebih peka terhadap panggilan langit. Di fase ini, jiwa terpilih sering merasa berbeda dari kebanyakan orang. Ia tidak lagi menikmati obrolan kosong, tidak tertarik pada hiruk-pikuk dunia, dan lebih memilih keheningan. Bukan karena merasa lebih suci, tetapi karena jiwanya sedang dipanggil untuk naik ke tingkat kesadaran yang lebih dalam. Kesendirian ini juga menjadi tempat penyembuhan. Luka-luka lama, kekecewaan, pengkhianatan, dan kehilangan, semuanya diproses di ruang sunyi. Allah menyembuhkan bukan dengan keramaian, tetapi dengan keheningan. Bukan dengan banyak orang, tetapi dengan kehadirannya. Jika saat ini Anda merasa sendiri, jangan buru-buru panik. Bisa jadi, Allah sedang melindungi Anda dari hubungan yang salah. Sedang mempersiapkan Anda untuk pertemuan yang benar. Karena pertemuan yang diberkahi tidak datang dari jiwa yang masih rapuh, tetapi dari jiwa yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri. 5. Semakin tinggi kesadaran, semakin sempit lingkaran. Kesadaran yang meningkat selalu diikuti oleh penyempitan lingkaran. Ini adalah hukum yang tidak bisa dihindari. Ketika seseorang mulai jujur pada dirinya, mulai memilih keheningan daripada kebisingan, mulai memilih kebenaran daripada kenyamanan, maka secara otomatis banyak yang tidak lagi cocok. Jiwa terpilih tidak antisosial. Ia hanya tidak lagi bisa berpura-pura. Ia tidak nyaman dengan kepalsuan, basa-basi berlebihan, dan hubungan yang dibangun di atas kepentingan. Ia memilih sedikit, tetapi tulus. Sedikit, tetapi menenangkan. Banyak hubungan gugur bukan karena konflik, melainkan karena frekuensi yang berubah. Dulu satu arah, sekarang tidak lagi. Dan itu wajar. Allah tidak menuntut kita mempertahankan semua orang, melainkan menjaga hati agar tetap hidup dan bersih. Lingkaran yang sempit bukan tanda kesepian, melainkan tanda kejernihan. Karena di lingkaran kecil itulah, jiwa bisa bernafas tanpa topeng. Bisa menjadi diri sendiri tanpa takut dihakimi. Dan dari sanalah kekuatan batin tumbuh dengan kokoh. 6. Takdir mempertemukan yang siap, bukan yang ramai. Allah tidak bekerja dengan kuantitas, tetapi kualitas. Jiwa terpilih tidak dikelilingi banyak orang, tetapi orang yang tepat. Pertemuan mereka tidak ramai, tidak heboh, bahkan sering datang di saat yang tak disangka. Namun sekali hadir, membawa perubahan besar. Pertemuan yang ditakdirkan selalu terasa tenang. Tidak terburu-buru, tidak memaksa, tidak menguras. Justru menguatkan iman, menenangkan batin, dan mendekatkan kepada Allah. Inilah pertemuan yang layak diperjuangkan, bukan yang membuat lelah tanpa arah. Allah mempertemukan jiwa yang siap, karena hanya jiwa yang siap yang mampu menjaga. Siap untuk saling menguatkan, bukan saling melukai. Siap untuk tumbuh bersama, bukan saling menahan. Dan siap untuk berjalan searah, bukan saling menarik. Jika hingga hari ini Anda masih menunggu, bersabarlah. Allah tidak pernah terlambat. Ia hanya memastikan bahwa saat pertemuan itu terjadi, Anda sudah cukup kuat untuk menerimanya, dan cukup bijak untuk menjaganya. Dari seluruh pembahasan yang telah kita lalui, dapat kita pahami bahwa tidak semua orang yang datang ditakdirkan untuk tinggal. Ada jiwa-jiwa yang memang Allah pilih untuk berjalan di jalur yang berbeda. Takdirnya membuat banyak hati tertarik, namun energinya menjadi penyaring alami bagi mereka yang tidak selevel iman, niat, dan kesadaran. Kesendirian, jarak, dan kehilangan bukanlah tanda kegagalan, melainkan bentuk penjagaan Allah agar hati tetap bersih dan langkah tetap lurus.
Allah tidak pernah salah dalam mengatur pertemuan maupun perpisahan. Semua yang hadir dan yang pergi memiliki peran dalam proses pendewasaan jiwa. Hingga pada akhirnya, yang tersisa bukanlah banyaknya orang di sekitar kita, melainkan ketenangan hati dan kedekatan dengan Allah. Itulah tujuan utama dari setiap perjalanan jiwa yang terpencar. Semoga apa yang disampaikan dalam video ini menjadi penguat bagi hati yang sedang lelah, menjadi penenang bagi jiwa yang merasa sendiri, dan menjadi pengingat bahwa setiap takdir Allah selalu mengandung kasih sayang, meski terkadang dibungkus dengan rasa kehilangan. Jika video ini terasa menyentuh, percayalah itu bukan karena kata-kata semata, tetapi karena hatimu sedang disapa oleh Allah. Maka jagalah rasa itu, rawat kesadaran itu, dan teruslah melangkah dengan iman serta keikhlasan. Jangan lupa untuk menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar, serta menitipkan doa dan hajat terbaikmu agar bisa kita aminkan bersama-sama. Semoga Allah mengabulkan setiap doa, menguatkan langkah, dan mempertemukan kita dengan takdir terbaik menurutnya. Terima kasih telah menemani dan membersamai kami di Jiwa Terpencar. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.